Ya, setelah sempat perkasa dalam berbagai survei elektoral sejak awal tahun lalu, posisi petahana Basuki Cahayapurnama mulai menunjukkan tren penurunan. Ini terlihat pada hasil jajak pendapat lingkaran survei Indonesia dan lembaga media survei nasional baru-baru ini. Lingkaran Survei Indonesia memprediksi Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang akan berlangsung 2 putaran. Hal ini terlihat dari elektabilitas ketiga bakal calon yang hanya memiliki selisih terjauh 12%. Dalam survei yang dilakukan oleh LSI, pasangan Ahok-Jarot dipilih oleh 31,4% responden, Anies Sandi 21,1% dan Agus Silvi 19,3%. Jumlah suara untuk bakal calon gubernur petahana tersebut turun drastis sejak Maret 2016 yang sempat mencapai 59,3%. Sementara itu hasil survei lembaga Median Survei Nasional menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas pasangan Ahok-Jarot mencapai 34%, Anies Sandi di kisaran 25%, sementara pendatang baru di dunia politik, pasangan Agus dan Silvi mendapatkan 21%. Hingga saat ini masih ada 19% pemilih yang belum menentukan sikapnya. Bahwa Ahok potensial kalah ya. Ini narasi yang sangat berbeda 180 derajat dibanding Juli sebelum pendaftaran. Yang saat itu memang narasi semua lembaga survei maupun media bahwa Ahok potensial menang. Nah, namun di saat ini pasca pendaftaran, seminggu setelah pendaftaran, bisa kita sampaikan bahwa Ahok potensial kalah. Sekali lagi potensial ya. Potensial ini karena kita lihat dari tren turunnya Ahok. Ada beberapa alasan yang membuat elektabilitas petahana terus menurun. Alasan pertama adalah isu kebijakan. Hampir beberapa bulan menjelang pendaftaran, sentimen negatif terhadap Ahok memang makin meluas ya. Pertama misalnya dengan kasusnya, beberapa kasus kebijakan misalnya reklamasi kemudian sumber waras, kemudian kasus-kasus yang sifatnya personal yang kemudian menjadi sorotan di berbagai media elektronik, media cetak, media sosial maupun sosial media. Menanggapi elektabilitasnya yang terus menurun, Gubernur Basuki Cahayapurnama bergeming. Ia menyatakan tetap melanjutkan program penggusuran, salah satunya adalah penggusuran di Kemang. Soal terpilih nggak kepilih kan urusan kedua. Kalau saya cuma gara-gara mau terpilih, ya buat apa kamu pilih saya jadi gubernur, tapi sungai semua tetap tidak rapi. Saya jalan ini Kemang saya mau sikat lagi nih, kerukut. Sebelumnya, nama Basuki Cahayapurnama memang selalu merajai hasil jajak pendapat terkait elektabilitas calon gubernur. Dalam survei Saiful Mujani Research and Consulting pada bulan Juli yang lalu, Ahok berada di posisi teratas dengan angka 53%. Sementara Sandiaga Uno berada di kisaran 5%. Survei lembaga Kedai Kopi pada Agustus 2016 menempatkan Ahok di posisi teratas pada angka 44,50%, sedangkan Sandiaga Uno masih berada di angka 3,75%. Tren penurunan elektabilitas Ahok juga terbaca dari survei Poltreking Indonesia yang menempatkan Ahok di angka 40,77%. Sementara Sandiaga Uno meningkat di kisaran 9%. Survei ini memang dibuat ketika tiga pasangan calon yang akan berlaga belum dipastikan. Budi Adiputro, CNN Indonesia. Benarkah Ahok potensial kalah? Dan apa sebenarnya menjadi faktor paling penting dari turunnya tren tingkat elektabilitas atau tingkat keterpilihan dari kandidat petahana Basuki Cahayapurnama yang berpasangan dengan Jarod Saiful Hidayat. Kita akan membahasnya malam hari ini dengan tiga narasumber sudah hadir. Selamat malam Mbak Eva Sundari yang merupakan tim pemenangan Ahok. Terima kasih sudah hadir setelah malam hari ini. Lalu ada Riko Marbun, Direktur Eksekutif Lembaga Media Survei Nasional Median. Selamat malam Bang Riko. Selamat malam. Kemudian ada Pak A.S. Hikam, Akademisi Ilmu Politik Presiden University. Selamat malam Pak Hikam, terima kasih sudah hadir. Baik, kita akan mulai langsung dari Bang Riko karena tadi survei Bang Riko salah satu yang kita munculkan gitu. Apa yang menjadi faktor paling penting dari turunnya tren seorang kandidat petahana Basuki Cahayapurnama ini? Jadi sebenarnya kita sudah melakukan survei secara berkala ini semenjak Desember 2015. Semenjak Pak Ahok itu elektabilitasnya ada di atas 50%, turun ke 40 dan terakhir kita lakukan survei akhir September hingga awal Oktober turun ke angka kurang lebih 34%. Ini yang terbaru itu ya? Yang kami baru rilis ya. Ada beberapa faktor sih. Yang pertama begini ya, Pak Ahok ini secara kompetensi
itu dianggap cukup baik. Kompetensi sebagai seorang gubernur, kinerja. Publik yang menganggap puas dengan kinerjanya itu kurang lebih total ya, kurang lebih itu sekitar 51%. Tetapi itu sebenarnya tinggi tetapi tidak dominan. Kenapa? Dominan itu kalau misalnya dari berbagai survei yang kita lakukan di berbagai daerah itu kalau ada kisaran kepuasan di angka 60%, 70%. Nah itu bisa kita katakan tinggi untuk tingkat kompetensi. Untuk tingkat kompetensi, kesukaan publik terhadap masyarakat terhadap kinerja seorang petahana. Nah, Pak Ahok ini kurang lebih angkanya 51%, tinggi tetapi tidak dominan. Dominan itu di atas 60%. Itu satu. Yang kedua, nah problem Pak Ahok ini lebih kepada karakter dia secara personal. Nah, jadi dari survei yang kita lakukan itu misalnya kita tanya secara terbuka. Jadi kita tidak berikan close-ended question, kita tanya apa sih yang Anda tidak sukai dari Pak Ahok itu? Orang itu menganggap Pak Ahok itu arogan. Orang menganggap Pak Ahok itu sombong, kasar. Nah, jadi ini ada problem ya. Jadi ini maksud Anda yang mempengaruhi elektabilitasnya turun dari sejak karena pertama pemilih 50%, itu kan ada 40%. dua. Pemilih itu ada dua. Satu pemilih rasional, yang satu pemilih irasional. Rasional itu orang yang memilih karena kompetensi. Saya pilih dia karena dia bisa kerja. Saya pilih dia karena dia bagus kerjanya. Tapi ada juga orang memilih karena faktor emosi. Irasional tadi. Saya pilih dia karena dia cakep, menarik, cantik, baik. Nah, yang kedua ini menurut kami yang mungkin sedikit diabaikan oleh Pak Ahok begitu, atau mungkin memang sudah gayanya sudah begitu dari dulu, yang mungkin itu harus diperbaiki kalau dia ingin rebound. Tapi bukankah jumlah pemilih rasional Jakarta ini cukup besar? Ya, orang secara demografi pendidikan itu tidak lantas berbanding lurus dengan rasionalitas seseorang. Kenapa demikian? Ya karena memang begitulah cara orang itu bertindak begitu ya. Jadi bisa jadi saya memilih dia tuh karena saya suka sama dia. Bahkan di Amerika pun negara yang paling rasional sekalipun, di tingkat pendidikan seperti itu, kita bisa masih melihat ada figur seperti Donald Trump misalnya, yang membawa isu rasisme dan lain sebagainya. Nah, saya mau kasih note sedikit saja terakhir ya. Kenapa kok elektabilitas Pak Ahok itu bisa turun? Karena satu hal yang paling utama, beliau itu bisa dianggap citra janji. Dengan apa yang selama ini dia kampanyekan. Citra janji di sini adalah, mohon maaf ini Mbak ya misalnya, jadi ini karena datanya seperti itu ya. Jadi Pak Ahok ini publik merekord, punya rekaman bahwa secara memori Pak Ahok ini berjanji tidak maju dari partai politik ya. Tidak mau diatur-atur oleh partai politik. Nah, makanya dia mau maju lewat jalur independen. Tetapi justru di bulan Juli dia meninggalkan itu semua dengan berbagai macam alasannya lah ya. Nah, tetapi dalam survei kita, itu kita tanyakan, sebenarnya 70% pemilih Ahok itu lebih menginginkan Pak Ahok itu maju lewat jalur independen. Dan dari sekian. Jadi itu dari penelitian sangat berpengaruh ketika ngomongnya tidak maju dari partai. Sebenarnya bukan karena siapa-siapa, karena Pak Ahok itu sudah membangun logika itu sendiri. Bukan karena salah partainya, tetapi Pak Ahoknya memang membangun itu dari awal, logika itu, dan itu sudah snowball begitu ya. Anda bayangkan dulu misalnya, yang sempat drama relawan teman Ahok itu luar biasa kan begitu. Serius itu. Oh, bukan. Ya itu 3 faktor itu. Baik, serius itu Mbak Eva. Serius. Baik, Mbak Eva, dikritisi bahwa faktor yang membuat turun ini, saya ingin mulai dari turun dulu. Tanggapan dari tim pemenangan seperti apa? Lalu dinilai faktor yang membuat turun adalah karakternya, begitu. Disadari tidak oleh tim pemenangan? Oh iya, itu salah satu di dalam 5 perjanjian kita dengan Pak Ahok itu diingatkan poin ketiga kalau nggak salah saya waktu itu, bahwa supaya diupayakan perubahan untuk cara berkomunikasi politik yang lebih santun dan menyejukkan. Itu poin dari kami ya, selain dasa prastia kepada rakyat itu. Karena kita melihat itu problemnya Pak Foke dulu kan, karena sangat kasar dalam berkomunikasi, suka menafikan, bukan menafikan lah, wartawan nggak dihormati kayak gitu, itu jadi catatan kami kan. Dari itu diingatkan kepada Pak Ahok supaya berubah, dan berubah. Sudah berubah. Termasuk juga ketika beliau berkata di mana-mana ya, saya hanya mau berrelasi dengan Bu Mega, nggak mau yang lain, itu kan pernah ya. Makanya kita marah dari internal PDI Perjuangan juga mengingatkan terus kepada beberapa yang pro Ahok, nggak bisa kalau kita kayak seperti ini. Dan ternyata dialektika itu ada dampaknya ya. Sekarang Pak Ahok lebih menghormati yang lain juga ya, bukan hanya Bu Mega. Kemudian cara berkomunikasi juga sudah agak terkontrol, tidak seperti yang dulu. Dan mudah-mudahan di masa-masa mendatang makin
banyaklah yang bisa diperbaiki dari Pak Ahok, termasuk penggusuran. Penggusuran kita juga memberi catatan. Jadi apa yang ditangkap oleh survei Median ini menurut PDIP justru ini benar, pembenar gitu ya? Betul, maksudnya? poin untuk diperbaiki dan kesepakatan antara PDI Perjuangan dengan Pak Ahok. Jadi poin-poin yang harus diperbaiki itu. Tapi ini menjadi ancaman sendiri kan? Sekarang kan kita bicara ke depannya karena PDIP sudah menjadi bagian dari situ kan, jadi pengusung begitu ya. Kalau kata Pak Sekjen kan pengusung utama begitu ya. Betul, iya. Nah, ini menjadi ancaman tidak dari angka 50% elektabilitas kemudian turun 45 sekian persen kemudian sekarang menjadi 30%. Kita perhatikan sebagai faktor yang mesti kita perbaiki bersama-sama ya. Tapi kan PDI Perjuangan itu sudah ratusan pilkada lah kita lalui termasuk Pilpres ya. Dalam waktu 2 minggu terakhir sebelum coblosan pun situasi bisa dibalik. Oh, bisa rebound gitu kalau bahasa dari Median tadi ya. Kita nggak takut karena sudah berkali-kali lah melampaui ini, termasuk 2012 juga saya terlibat langsung ya, dan juga Pilpres dan seterusnya. Pada prinsipnya kita menghormati semua masukan dari survei-survei yang selama ini menunjukkan penurunan, dan itu makin memperkuat kita nih, bener kan omongan kita mesti diperbaiki ininya dan seterusnya. Tapi respon Pak Ahok sendiri seperti apa tuh? Oh, mau dengar dia ya, dan sampai sekarang misalkan hati-hati ya kalau doorstop gitu tuh diingetin sama kita. Tapi sekarang kan akhir-akhir juga beredar itu misalnya seperti kalimat ketika menjawab ajakan atau tantangan dari Sandiaga Uno ikut teks amnesti misalnya, dijawab justru bahwa ya Pak Sandiaga itu yang ikut teks amnesti berarti pengemplang pajak. Ya, itu jadi catatan tidak dari sebetulnya sudah ya, tapi sebelum dengan Pak Uno pun, Mas Uno pun kan juga sudah mulai terkendali. Nah pada saat itu mungkin nggak tahu, lupa kali ya dia waktu itu, dan kita sudah perbaiki juga hal-hal tersebut. Oke, saya tanya ke Pak Hikam sekarang. Pak Hikam, apa yang Anda potret dari, tadi saya tertarik sebenarnya dari penjelasan Bang Riko tadi bahwa pemilih Jakarta ini rasional, tapi kemudian tidak relevan dengan ini. Artinya, benarkah kemudian pemilih di Jakarta ini menurut pengamatan dari sejauh ini memang juga masih memikirkan soal karakter? Karena yang saya tahu begitu ketika pemilih rasional, ya kinerjanya bagus tidak, pendekatan ke masyarakatnya bagus tidak begitu, bukan soal karakter, kemudian sikap, gaya bicara dan lain sebagainya. Menurut Anda seperti apa? Sebelum sampai sana Mas, saya akan sedikit mengomentari masalah hasil survei. Oke, ya. Ini yang pertama saya lihat hari ini ya, itu ada beberapa hasil survei yang trennya itu mirip. Oke. Yaitu ada penurunan. Nah, saya barangkali agak berbeda dengan dua orang ini dalam melihat tren penurunan, yaitu bahwa ini mungkin juga harus dilihat pengaruh dari munculnya calon-calon baru. Sehingga ada semacam euforia di publik. Euforia ya? Ya, euforia melihat ada penantang baru. Ya. Sifatnya singkat berarti euforia? Manusia ini kan suka begitu. Kalau ada yang baru, kemudian, oh kayak apa ya? Jadi kemudian membanding-bandingkan. Jadi menurut saya, walaupun saya setuju bahwa ada tren penurunan, tapi untuk saya pribadi, paling tidak sebagai pengamat politik, ini belum alarming, tapi sudah bisa menjadi semacam early warning. Dan harus betul-betul diantisipasi. Kenapa bisa ada tren yang sama? Nah, kalau ini dibiarkan, maka dia bisa jadi bergerak ke arah alarming tadi. Nah, ini juga tergantung pada sejauh mana dua kandidat pasangan calon yang menjadi lawannya Pak Ahok dan Pak Jarod ini berhasil terus memompa daya tarik. Nah, kalau yang dua itu ternyata cuma itu saja yang diomongkan, ini akan jenuh juga yang tadi euforia ini kan. Misalnya hanya soal kemudaan, misalnya hanya soal kesantunan. Nah, tetapi kalau kemudian menggunakan soal rational and non-rational voters, saya kira kalau kita merefleksikan pada 2012, saya lebih percaya the bulk atau yang lebih banyak itu yang rasional dan pragmatis. Pemilih Jakarta beda dengan pemilih yang lain yang berorientasi pada hasil. Ya, oleh karena itu kalau Anda kembali kepada 2012 di mana survei untuk putaran pertama gagal total semua itu itu karena mereka tidak melihat bahwa ada rasionalitas sendiri dalam pemilih Jakarta. Sehingga isu-isu primordialisme dan lain-lain yang waktu itu dipakai itu nggak laku. Nah, apakah sekarang akan berbalik seperti itu lagi atau enggak?
Nah ini yang sangat penting tadi untuk dilihat oleh Pak Ahok kalau dia ingin rebounding. Terutama yang terakhir yang dikatakan Bung Marbun tadi itu, yaitu bagaimana melibatkan masyarakat sipil yang sebelumnya merupakan pendukung utama. Oke. Nah yang saya lihat sedikit dari berita hari ini adalah ternyata kelompok teman Ahok itu tidak masuk di dalam tim. Nah tulisan saya beberapa waktu yang lalu yang berjudul jangan sampai Ahok diapropriasi partai politik, itu mengingatkan itu. Karena legitimasi moral dan legitimasi politik Ahok itu ada di situ. Jadi kalau ini kelompok teman Ahok dan kawan-kawan itu hanya disuruh sebagai penggembira, ini betul-betul menurut saya sangat mengkhawatirkan untuk mendukung tadi itu rebound. Untuk bisa rebound tadi itu berat kalau tidak melibatkan saya jelasin untuk itu ya. Nah ini penjelasan jawabannya kita tunda dulu setelah jeda berikut ini. Karena saya juga ingin bertanya itu langsung sebenarnya Mbak Eva udah mau mengomentari. Kami akan segera kembali dengan jawaban dari Mbak Eva Sundari ini, tapi saya juga ingin bertanya ke Bung Riko Marbun karena ada pernyataan menarik dari hasil surveinya bahwa jika tren seperti ini dipertahankan terus-menerus dan tidak ada perubahan dari karakter Ahok begitu yang tadi dikritik seperti itu, maka bisa jadi ini akan berlangsung putaran kedua dan putaran kedua itu malah kandidat petahana akan kesulitan menang. Kita akan lihat penjelasan seperti apa setelah jeda berikut ini. Ya, fluktuasi skala keterpilihan atau elektabilitas pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terekam dalam 2 survei publik terbaru yang dirilis Lembaga Lingkaran Survei Indonesia dan Media Survei Nasional. Berikut ini adalah komparasi hasil survei 2 lembaga survei tersebut yang ternyata tidak terlalu jauh bedanya. Kita ajak Anda untuk melihat datanya, ada di layar berikut ini. Dari Lingkaran Survei Indonesia, ini berbicara tentang tingkat elektabilitas ya, tingkat keterpilihan pasangan calon kepala daerah Jakarta. Dari Lingkaran Survei Indonesia, kandidat petahana Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat memperoleh 31,4%, sementara menurut Media Survei Nasional 34,2%. Kemudian untuk pasangan Sandiaga Uno di Lingkaran Survei Indonesia mencapai atau meraih 21,3%, dan pasangan Agus Silviana Murni 19,3%. Lalu di Media Survei Nasional juga sama untuk pasangan Anies Sandiaga Uno 25,4% dan pasangan Agus Silvi memperoleh 21,0%. Sekali lagi nih tingkat elektabilitas yang kita bahas adalah tingkat elektabilitas dari petahana. Ini adalah survei setelah ditetapkan begitu, survei setelah ditetapkan pasangan calon atau pendaftaran calon begitu di KPU DKI Jakarta. Ini berbeda dengan sejumlah survei sebelumnya ketika belum dilakukan pendaftaran. Tingkat elektabilitas dari seorang Basuki Cahayapurnama berada di tingkat sekitar 50% sampai dengan 40 sekian persen begitu. Artinya benarkah ini ada penurunan? Jika trennya seperti ini, benarkah kemudian akan terbuka peluang kedua, lalu kemudian bahkan menurut media ya Bung Riko, itu bisa membuat pasangan atau kandidat petahana ini kesulitan begitu untuk menang bahkan. Putaran kedua. Putaran. Jadi pertama begini dulu, data survei itu sama seperti kita melakukan cek lab kesehatan. Kita punya parameter, nah kemudian ada treatment. Kalau orang berobat dia bisa sembuh. Tapi kalau orang berobatnya salah atau tidak mau pergi berobat, dia bisa sakit, kan begitu kan? Akan terus makin parah. Jadi bagi Pak Ahok sendiri, pertama dia tidak boleh putus asa melihat hasil survei ini. Oh enggak. Ya kan? Pasti itu satu ya. Terus yang kedua bagi challenger, dua orang challenger ini juga jangan berpuas diri maksud saya. Bisa jadi kan ini sparkling di awal begitu ya, sensasi. Karena euforia tadi pilkada itu ya salah satunya juga menjual sensasi. Nah sensasi ini apakah bisa dipertahankan terus atau tidak? Nah kembali ke tadi masalah tadi ya. Untuk khusus kasus DKI Jakarta dengan undang-undang khusus itu harus 50% lebih. 50%. Kalau tidak dia harus 2 putaran. Nah problemnya adalah dari data survei yang kita lihat ya. Pertama jumlah angka elektabilitas challenger Anies Sandiaga Agus Silvi itu jumlahnya kan 25 plus 21 46% versus
35. Katakanlah 35% lah begitu ya. 35%. Jadi dari sisi itu saja, kalau undecided dibagi dua akan kesulitan. Satu itu. Yang kedua ada data lagi. Jadi kita melihat dari survei ke survei itu kita tanyakan. Anda menginginkan Pak Basuki, Pak Ahok ini melanjutkan kembali menjadi gubernur atau tidak? Itu datanya split. Benar-benar seperti terbagi dua. 40% lebih itu ya, 40% lebih tidak, sisanya tidak mau jawab. Artinya begini, kalau situasi ini dibiarkan terus dan Pak Ahok itu Ahok Jarot tidak menang, kalau ini terus ya, tidak menang dalam satu putaran, itu saya rasa-rasanya melihat tren ini ingin mengatakan bahwa apakah itu dia pemilihnya Anies Sandiaga atau pemilihnya Agus Silvi, mereka akan berkumpul menjadi satu dan asal bukan Ahok. Kalau ini diteruskan, itu makanya kita mengatakan bahwa kalau ini begini harus ini menang diteruskan itu maksudnya tidak ada perbaikan karakter tidak ada tadi ya, dan kemudian memang kandidat pesaingnya itu bisa menemukan tema-tema baru. Nah, karena saya melihat ini Pak Ahok ini dia punya die hard voters juga, dia juga punya yang suka dengan gaya dia seperti itu juga ada. Ada, bukan sedikit ada. Secara demografis ada, secara karakter juga ada. Nah, cuman masalahnya orang yang nggak suka itu juga ada. Jumlahnya kurang lebih hampir sama. Nah, sekarang tinggal kita lihat ini. Ini di lawannya ini seperti apa. Begitu, dan menurut saya yang patut dipertimbangkan ini begini juga ya. Muncul orang baru begitu ya, seperti Agus begitu ya, Agus Yudhoyono ya, yang secara track record coming from nowhere lah begitu. Dibandingkan dengan yang satu adalah yang satu adalah gubernur, yang satu mantan menteri, pengusaha begitu ya, dengan angka yang lumayan. Kalau menurut saya itu lumayan. Nah, ini menurut saya harus menjadi PR bagi dua kandidat yang lain sisanya. Ini kenapa kok bisa ada size 19 katakanlah sampai 21% ini bisa muncul. Nah, itu patut jadi pertimbangan menurut saya. Sebelumnya belum beredar di bursa dan lain sebagainya, tapi kemudian tiba-tiba sudah 19 begitu. Artinya ada faktor itu yang patut dipertimbangkan. Apakah dia akan bertahan terus? Belum tentu juga. Belum tentu juga. Baik, Kang. Saya agak mempunyai reservation ya dengan argumentasi Bung Marbun bahwa kalau 2 kali putaran maka seolah-olah yang memilih lawan Ahok itu akan jadi satu. Iya. Mungkin nggak itu? Kan bisa juga menjadi spoiler masing-masing. Ini juga harus dilihat. Apalagi ada sekian banyak juga persentase yang belum, yang the so-called undecided voters. Ini juga mesti dipikirkan kemana. Karena kan ya namanya orang kan tidak mungkin kemudian karena yang ini tidak cocok maka saya hanya akan milih yang ini. Malah kemungkinannya. Jadi maksudnya tidak sesimpel itu ya? Tidak sesimpel itu, apalagi kalau Mbak Eva dan kawan-kawan kerja keras, ya, kemudian memberikan semacam katakanlah negosiasi atau deal politik atau apapun kepada yang split tadi itu. Jadi politik ini kan bukan mekanistik seperti itu. Ya kan? Nah, oleh karenanya saya kira it's too early to predict bahwa itu akan kesulitan ini. Kecuali kalau tren seperti ini memang terus-menerus konsisten. Misalnya ada 2 kali survei lagi sampai 2 bulan ke depan masih begini, maka itu baru sudah mulai, bukan hanya early warning, sudah alarming itu. Alarming ya. Tapi saya kira Pak Ahok dan kawan-kawan tidak ini. Jadi masih dalam tahapan euforia munculnya jadi surveinya memang semuanya ini kan angka survei itu, Mas. Itu tidak terlalu menarik. Yang menarik itu interpretasi dari survei itu. Iya kan? Angka-angka yang kayak gitu ketika di tangan Bung Marbun tiba-tiba menjadi kesulitan bagi Ahok. Pada saya, dulu. Ya kan? Bisa jadi ini adalah spoiler juga yang bisa dimanfaatkan oleh petahana. Jadi kan namanya ilmu politik itu kan begitu. Tidak mekanistik begitu maksudnya. Mekanistik seperti itu. Baik, nanti kita akan ditanggapin Bung Marbun. Tapi kita tahan dulu. Saya ingin ke Mbak Eva karena tadi ada kalau memang mau rebound itu adalah memberikan tempat bagi teman Ahok yang disebutkan sekarang tidak ada di tim pemenangan mungkin seperti itu. Lalu kemudian juga apa yang disebutkan oleh Bung Marbun tadi bahwa
Tidak hanya soal karakter untuk membuat ribut, karena Ahok juga tren menurun ini ada soal cedera janji dan lain sebagainya. Salah satu cedera janjinya adalah mau maju tidak melalui partai politik, tapi sekarang kemudian melalui partai politik. Apa pendapat dari? Ya, yang pertama pembentukan tim ya. Teman Ahok sudah legowo untuk tidak masuk ke dalam struktur sehingga tidak gampang terpantau. Jadi mereka akan tetap bekerja seperti juga pada saat Pilpres kemarin kan para relawan yang diehatnya Pak Jokowi juga nggak masuk ke struktur. Ini memang tujuannya strategi. Kenapa tidak dimasukkan struktur? Ya memang strategi, biarkan mereka bergerak bebas. Oh, supaya tidak terpantau ya oleh lawan begitu ya. Betul, tapi hubungan kami komunikasi jalan terus. Kemudian yang kedua, apakah kemudian apa tadi yang kedua Pak? Ya soal karakter, bahwa tidak hanya soal karakter, tapi ada cedera janji itu. Saya pikir masyarakat juga paham ya bahwa dan diingatkan oleh banyak orang, untuk menang mungkin kau bisa mengandalkan relawan, tapi untuk melanjutkan pemerintahan kamu butuh parpol. Dan ternyata dia juga ingat, emang pada 2012 kalau nggak ada PDI Perjuangan, nggak ada itu saksi-saksi, nggak ada gurak-leh yang menggiring ke TPS karena relawan nggak punya kemampuan ke sana. Jadi rasional keputusan tersebut. Nah, bagi orang yang tulus mencintai Ahok tentu paham kalau dia meninggalkan partai dia nggak bisa sustainable dan mungkin juga malah kalah kalau dilawankan kemudian dengan beberapa kandidat penantang yang juga membawa parpol. Oke, jadi baik. Keputusan rasional justru menunjukkan kedewasaan Pak Ahok nih. Saya ingin pendapat dari Bung Marbun. Terlalu dini untuk memprediksi dengan survei seperti ini, maka pasangan kandidat petahana ini akan kesulitan jika memang 2 putaran, di putaran keduanya akan kesulitan untuk menang bahkan. Tapi kita tahan dulu ya. Kita harus break terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Benarkah ini terlalu dini untuk memprediksi dengan hasil survei dari Median ini bahwa kemudian kalau ini berlanjut terus seperti ini trennya, penurunan seperti ini pada petahana, maka petahana akan kesulitan jika nanti pada putaran kedua, maka akan mendapatkan kesulitan karena bisa menyatu 2 pasangan calon yang menantang Ahok ini? Saya ada satu fakta politik saja ya. Di Jakarta ini pemenang pemilu legislatif itu selalu berganti. Pasca reformasi tentunya ya. Pasca reformasi selalu berganti, itu satu. Tidak ada satu partai politik pun yang bisa mempertahankan 2 kali berturut-turut. 5 tahun ini saya, 5 tahun berikutnya. Tapi itu kan tren, itu satu, kan? Bukan artinya begini, pasti begitu. Masyarakat Jakarta itu tidak mudah diyakinkan. Nah, jadi bagi para petahana juga ini satu warning besar. Nah, yang kedua, kenapa saya mengatakan tadi sulit? Karena baik pemilih lawannya Ahok ini ya, pemilih Anies Sandiaga dan pemilih Agus Silvi, itu mereka merupakan antitesa dari pemilih Ahok. Mereka punya karakteristik yang sama. Mereka punya ketidaksukaan yang sama juga. Tidak suka dengan karakter Pak Ahok, tidak suka dengan kebijakan penggusuran yang dianggap itu membabi buta, itu sama, mirip. Nah, itulah kenapa pada akhirnya kita bisa mengatakan kalau ini berlangsung terus dan tidak ada kebijakan dan strategi yang tepat ya Ahok untuk men-split itu semua seperti gaya bahasa profesor tadi, ya ini 2 ini akan tetap jadi 1 di putaran kedua. Kalau itu ada putaran kedua, karena karakternya, seperti itu ya? Karena karakternya itu karakter yang sama, seperti itu. Antitesa dari pemilih Ahok. Mereka tidak suka dengan gaya Ahok yang dianggap kasar, dan itu sama dua-duanya. Makanya dua-duanya sama-sama menjual hal yang sama kan, mirip ini sebenarnya. Baik Pak Anies maupun Pak Pak Agus itu sama-sama menjual hal yang sama. Sama-sama ingin dikenal santun, sama-sama tidak ingin berkonflik, sama-sama ingin sopan. Kenapa? Karena dua-duanya merupakan antitesa dari Pak Ahok dari sisi itu. Mirip. Tinggal problemnya sekarang masalahnya adalah kompetensi dua-duanya ini dibandingkan dengan Pak Ahok ini bagaimana di hadapan publik. Sampai sekarang ini Pak Ahok masih unggul sampai sekarang ini. Kompetensi karena orang yang cukup cuman soal antitesa karakter ya. Yes, tapi itu pun cukup untuk mengganggu kan begitu. Karena dua-duanya juga sudah mulai menjual visi misinya. Itulah kenapa kalau tidak ada usaha yang serius untuk
untuk membongkar antitesa dan cara pemilih ini dua-duanya nanti akan bersatu di putaran kedua. Dan nah kalau itu indikasinya sudah kuat ya bersatu, menurut Anda ya? sangat kuat karena waktu kita tanya mereka memiliki jawaban yang sama dan berasal dari struktur demografi yang sama juga. Misalnya dari sisi usia, dari sisi suku, begitu ya, itu punya kecenderungan yang sama. Kalau ini tidak dibelah, begitu ya, rasa-rasanya sulit buat Pak Ahok nanti di putaran kedua. Itu makanya kita mengatakan kalau tetap tidak ada ini. pembelahan, kalau tidak ada seperti ini, antitesa ini tidak dipotong, ya sulit. Sebetulnya kalau tesisnya adalah kalau tidak ada upaya, ya jangankan soal begini, soal apapun kalau tidak ada upaya, misalnya soal image building pun ya tidak akan bisa. Nah oleh karena itu saya juga ingin menanggapi Mbak Eva ya, bahwa kelompok civil society atau masyarakat sipil teman Ahok tadi katanya kan sudah legowo. Saya kira masalahnya bukan hanya itu. Masalahnya adalah legitimasi Ahok ini ketika menjadi calon adalah karena dia mau menjadi calon perseorangan independen dan representasi dari pendukungnya itu adalah teman Ahok. Jadi bisa saja yang namanya teman Ahok itu legowo dan tim pemenangan Ahok ini sudah solid dan tapi lagi-lagi image building ini bisa terganggu gara-gara publik yang mula-mula kata Pak Bukman pun sangat mendorong sebagai saya akan yakin bahwa beliau akan menjadi calon independen, tiba-tiba dia tidak lihat image branding berarti ya. Tidak lihat Mas kan sebelumnya memang keputusannya melalui jalur independen dan ketika diputuskan akhirnya melalui jalur partai, kan faktornya jadi beda dong. Jadi nggak bisa kemudian ketika melalui jalur partai seolah-olah independennya tetap nempel gitu kan enggak dong. Nah ini yang menurut saya jelaskan bahwa saya tidak dalam posisi menentukan siapa dan siapa. Tapi saya sebagai pengamat politik melihat sebagai satu kekuatan independen, mestinya partai juga harus mengakomodasi, bukan hanya ditempatkan. Maksudnya tetap harus memunculkan, ini tetap diakomodasi, teman tidak dimunculkan. Tapi posisinya ini loh. Nah, argumentasinya kan karena sudah legowo dan mereka supaya bisa bergerak. Dan memang itu yang lebih strategis di situ, lebih bebas bergerak. Tapi ini lagi-lagi kan self understandingnya partai. Saya melihat dari segi publik yang akan memilih. Loh kok rawono gitu loh. Kok nggak ada ini representasi saya di sana. Padahal kerja mereka sangat diakui. Bahkan Ahok pun sudah mengatakan bahwa dia tetap akan mendengarkan. Walaupun sebenarnya tadi menurut Mbak Eva diberikan ruang, tapi memang itu bagian dari strategi, tidak dimunculkan. Itulah sebabnya saya bilang itu kan self understandingnya. Saya sebagai pengatur ini, jadi jangan menganggap saya kemudian menyalahkan strategi itu. Saya hanya memberikan pandangan dari sisi publik perspektif dari publik dan meneruskan tadi bahwa publik itu sangat senang ketika Ahok mau menjadi calon independen. Tapi saya juga percaya bahwa yang dilakukan Ahok kalau kita menggunakan strategi, memang secara pragmatis harus begitu Ahok. Sebab nggak mungkin dia akan melanjutkan terus sebagai independen, karena risikonya kalau dia jadi akan lebih ribet. Maka ketika ada 3 opsi PDIP, ya bahwa akan mencalonkan Ahok dan Jarot, atau akan mencalonkan yang katanya daftar, ya, atau yang ketiga yang baru sama sekali. Saya langsung menulis hari itu juga. Opsi yang terbaik adalah yang pertama bagi PDI. Jadi nggak mungkin dia bisa melepaskan dari itu karena dari segala macam kalkulasi. Itu opsi yang terbaik itu di situ. Nah, Ahok juga begitu. Oke, tapi kita kan berbicara survei sekarang ini soal tren menurun. Salah satu yang Anda usulkan supaya rebound adalah menunjukkan kepada publik bahwa masih ada perwakilan yang di luar partai, antara lain seperti itu. Pendapat tentang seperti itu bagaimana, Pak? Terutama terkait dengan agar bisa rebound tadi. Sebetulnya kita punya preferensi ya, ketika Pilpres relawan kenceng tapi tidak masuk struktur juga. Kan saya juga masuk struktur tim gabungan waktu itu ya. Dan memang tapi tidak kan saat itu memang Pak Jokowi dalam Pilpres itu kan tidak dari awal ngomong tidak dari partai, memang berangkat dari partai begitu. Relawan ini sifatnya melengkapi jadinya. Nah, yang paling penting adalah sudah ada saling pengertian di antara partai dengan teman-teman Ahok.
Dan relawannya bukan hanya itu ya, beberapa relawan juga terbentuk, termasuk saya yang nanti bersama ibu-ibu akan deklarasi dan seterusnya. Semua diperlakukan sama, jangan kemudian relawan satu diperlakukan beda dengan yang lain. Nanti juga akan ada problem di antara. Jadi maksudnya relawan tidak hanya teman Ahok saja maksudnya. Betul, Saya kira ada banyak sekali. Jadi tidak ada masalah saya pikir untuk masuk struktur formal atau tidak. Yang penting adalah komunikasi. Dan sebagai catatan misalkan ya, teman Ahok sekarang aktif ya nyari baju kotak-kotak ini ke Solo, dan nanti partai akan beli dari mereka. Bahkan sudah ada yang tanya, belinya di mana Amalia, mana nomornya, kayak seperti itu. Jadi tidak ada masalah di internal kita sih. Oke, berarti ruang itu masih ada. Ruang itu ada bahkan di KPUD. Tapi masalah nyampe nggak ke masyarakat yang awalnya dulu? Ya nanti kita kabarkan, termasuk sekarang saya kabarkan. Baik. Tapi kita kembali soal karakter. Saya masih bertanya-tanya terus nih. Jakarta yang rasional, tapi kemudian kok masih masalah soal karakter. Yang penting kinerja, tingkat kinerja tadi 51% ya? Ya. Tinggi tapi tidak dominan. Gitu. Yang ingin saya pertanyakan seperti ini. Tapi kan ada juga para pendukung atau kemudian yang justru setuju dengan karakter Ahok yang keras, kemudian memarahi anak buah yang tidak bekerja beres begitu di depan publik, justru mengatakan bahwa inilah yang dibutuhkan oleh Jakarta begitu. Mungkin daerah lain tidak, mungkin harus lebih sopan atau lebih santun begitu. Tapi di Jakarta dengan kompleksitas ibu kota seperti ini, kalau di baik-baik saja mereka nggak akan tetap berada di pinggir sungai dan lain sebagainya begitu. Bagaimana kalau mereka kemudian Ahok merubah karakternya, ternyata yang pemilih yang setuju dengan karakter itu kemudian justru lari dia begitu. Jadi yang pertama begini, kalau kami amati dari satu survei ke survei lain, terutama di Jakarta ini, pemilih Ahok itu, yang memilih Ahok di Jakarta ini rata-rata mereka mungkin bisa kita katakan anti establishment lah, ya. Mereka yang dalam tanda kutip tidak suka diperlakukan tidak benar oleh birokrasi, begitu ya. Kemudian merasa pelayanan publik tidak fair, tidak puas terhadap partai politik. Dan masalahnya kan logika ketidakpuasan terhadap partai politik itu dibangun terus-menerus oleh banyak pihak, ya. Mulai dari tertangkapnya koruptor, mulai dari macam-macam lah ceritanya begitu ya. Nah itu semua di-blend dan kemudian di-deliver sendiri oleh Pak Ahok. Problemnya begitu. Dan dia mendapatkan pemilih yang besar. Yang setuju dengan cara dia seperti itu. Tetapi sama seperti kita menggunakan obat, antibiotik, kalau dosisnya tepat oke. Kalau banyak, orang bisa kelepek-kelepek gitu ya. Orang bisa justru mengganggu kesehatan. Nah begitu juga. Keras, tegas, oke. Tapi bukan arogan. Jadi maksudnya ini sudah kelewatan? Yes, bukan kasar. Karena pilkada dan pemilihan itu seperti satu bandul yang bergeser dari satu titik ekstrim ke titik ekstrim yang lain. Jadi kalau kita melihat bahwa Pak Ahok ini tegasnya udah cukup lah, jangan kelebihan. Jadi beda antara tegas dan kasar. Yang dikritik oleh banyak orang itu kan, dan itu beritanya saya pikir sudah di mana-mana. Kok pilihan katanya apa harus dengan menunjukkan kata-kata tegas itu Anda harus bicara seperti itu. Rasa-rasanya kalau kita mendengar anak kita, saudara kita berbicara seperti itu juga rasanya kan nggak pas. Nah itu yang dikritik orang. Nah kemudian yang saya kritik juga yang kedua itu adalah yang kami kritik juga adalah rasa-rasanya hampir 4 sampai 5 bulan ini begitu ya. Berita yang beredar di seputaran Pak Ahok ini adalah seputaran konflik dan skandal. Begitu ya. Seputaran konflik dan skandal. Kalau dulu itu beritanya lain. Kalau kita buka aja begitu, tim riset kita melihat beritanya dulu seperti misalnya, pembuat KTP cepat, Pak Ahok datang. Ada respon cepat. Ini sekarang enggak. Misalnya kasus reklamasi, kasus sumber waras, terus kemudian konflik. Pak Ahok tiba-tiba misalnya kasus yang terakhir tax amnesty dengan Sandiaga Uno. Ya, maksudnya dengan Sandiaga, tapi lebarnya kan malah kemana-mana, konfliknya kemana-mana. Orang enough begitu maksud saya, sudah cukup dosisnya. Jadi dia harus tahu bahwa dosisnya itu yang dimaksud dengan tegas itu begini, begitu loh. Nah, sementara kita bisa melihat dua kandidat yang lain itu juga menjual ketegasan dengan versinya sendiri. Sudah terlihat memang? Sudah terlihat, seperti misalnya kalau kita lihat aja di media sosial. Agus misalnya, walaupun dia berhenti dari militer, tapi di media sosial cerita terus tentang track recordnya dia sebagai militer. Ya kan? Kenapa itu untuk menjual? Saya ini tegas begitu begini, ya, tapi begitu. santun maksudnya. Atau misalnya gaya Mas Sandiaga begitu ya.
tegasnya dia tuh versi anak muda. Dia suka olahraga, dia lari ke sana kemari segala macam. Itu cara mereka membranding itu, begitu maksud saya. Tapi mereka ambil dari sisi yang lain. Nah, jadi Pak Ahok ini harus menemukan cerita yang baru menurut saya. Dia harus punya tema yang baru. Kalau dia temanya konflik lagi, maka kita mengatakan musuh besar Ahok itu ya dia sendiri. Kalau dia misalnya. Tapi baik, kita sudah catat itu kan. Tapi masalahnya begini kemudian Mbak Eva, PDIP setuju tidak dengan apa yang disampaikan itu dari analisis itu, bahwa manajemen isu soal seputar konflik. Ya kita kan punya masa kampanye ya yang belum mengapa-ngapain sih. Ini sebetulnya meja statis kan untuk potret gitu. Tapi kan kita juga mengakomodasi semua kritik-kritik yang disampaikan oleh riset-riset yang mengkritiki Pak Ahok. Dan itu kita sudah siapkan juga untuk meresponnya. Jadi tidak permanen, tidak permanen. Semua kelemahan-kelemahan itu akan kita bekerja pada kelemahan-kelemahan tersebut, termasuk misalkan masukannya. Ternyata angka kematian ibu bayi itu terbagus di dunia, di Indonesia. Dan itu nggak pernah sampai ke sana. Termasuk pasukan-pasukan yang pro kepada wong cilik itu lengkap ya, ada orangnya, ada Alzheimer. Jadi ini bisa menutup karakter yang menjadi kelemahan tadi begitu. Kita siapkan, tapi kita terima kasih terhadap riset-riset tadi ya, sebetulnya langsung ngumpani ini yang kayaknya mau langsung dibawa ke Pak Ahok lo, bener kan kata PDIP gitu ya. Betul. Baik, terakhir ke Pak Ikam ini sebagai penutup. Kita dari tadi bicara soal karakter Ahok dan lain sebagainya. Kesantunan mungkin nggak kemudian ini dimunculkan dari sosok Jarot misalnya. Mampukah ini kemudian mendongkrak kelemahan itu, selain tadi ada tadi yang disebut oleh Mbak Eva, cara menutupnya dengan isu lain begitu? Ya sebelum ke Pak Jarot ya, saya kira kesantunan ini kan menjadi wacana politik yang baru di Indonesia ini kan, dan kemungkinan itulah yang menciptakan kenapa wacana kesantunan itu begitu menderu-deru ya, begitu banyak diomongkan untuk menghantam Ahok. Karena menurut saya juga kalau mau menghantam dari segi isu pembangunan, kinerja, kayaknya nggak ada. Kenapa? Karena dua calon ini kan masih dalam tanda petik akan. Jadi nggak apple to apple kalau ya, oleh karena itu saya tidak terlalu serius ya dalam menghadapi isu kesantunan sebagai real issue. Walaupun saya juga mengatakan dalam salah satu tulisan saya bahwa Ahok seyogyanya menghentikan diplomasi megafon. Diplomasi megafon? Iya. Karena apa? Karena apa nih? Ya, ini kan bukan terkait kesenangan. Bukan, karena itu sangat mudah kemudian dipelintir ya, atau dijadikan bola liar. Misalnya tadi kasus tax amnesty. Ya maksudnya Pak Ahok mungkin bukan mengatakan orang ini sebagai pengembang pajak, tetapi kan karena itu muncul gara-gara megafon seperti itu, kemudian menjadi masalah baru yang sama sekali baru, bukan mengikuti ini, tapi masalah yang baru sama sekali. Nah oleh sebab itu ya menarik juga karena di Amerika ini masalah Donald Trump kan juga karakter yang seperti ini yang dipakai untuk menjadi salah satu kritik. Cuma kalau Donald Trump itu memang kasusnya sudah lebih parah karena dia Islamofobia, rasisme, anti-imigran. Kalau Ahok ini kan kesantunan dalam pengertian etiket berbicara. Etiket ya? Etiket bukan etika. Bukan etika, ya. Tapi etiket. Nah, yang lucunya adalah mereka yang mengkritik Ahok karena tidak santun. Coba Mas perhatikan omongannya santun apa enggak? Yang pada khutbah-khutbah itu kan sama-sama juga. Malah ada juga yang membawa kebun binatang kalau lagi mengkritik Ahok. Ya kan? Jadi sebetulnya ini karena memang reaksi publik. Mungkin reaksi publik yang belum paham ini soal etiket saja sebenarnya, tapi justru etikanya. Tapi ini bisa serius loh Mas. Karena kalau ini menjadi barang baru, kemudian dipakai seolah-olah itu real wacana kesantunan ini, ya ini bisa ikut menggerogoti popularitas dan elektabilitas. Tapi saya kok nggak srek ya kalau kita ngomong terus-menerus soal kesantunan itu ya. Memang. Karena Mas Anies sudah ngomong ini there must be festival of gagasan. Kemudian juga beberapa Mas Agus juga bicara tentang alternatif. Jadi jangan stuck kepada cara ngomong gitu. Dan itu kan nggak mencerdaskan ya. Tapi lebih kepada konten apa message yang ada di dalam setiap word yang mau diomongin itu. Dan itu adalah maksud saya ya ide, gagasan,
Tapi Anda menyadari juga tidak kalau kemudian memang kalau sengaja dibawa ke sana, tapi Pak Ahok sendiri terpancing dia. Ya, makanya kita berusaha sebaik mungkin agar supaya kualitas Pilkada DKI ini jangan sampai terjebak ke hal-hal yang nggak penting, yang tidak mencerdaskan orang, malah memecah belah. Dan saya gembira sekali dengan ajakan dari para calon penantang ya. Yang pas lah, harapan saya kesana lah. Ayo wujudkan kalau memang itu festival gagasan. Jadi hostnya juga jangan giring-giring ke pinggiran, dan ke sentral gitu loh. Sosial media ini sangat penting dalam sosial medianya jangan diturutin. Menggulirkan masalah discourse of kesantunan ini, wacana kesantunan. Bukan tidak berani, sangat berani. Oh, saya juga protes, saya seorang ibu kok. Tak ajar anakku kalau nggak santun. Jadi kita tunggu nanti pas debat. Ini akan kelihatan semua. Baru substansinya nanti akan kelihatan. Baik, tapi kita memang harus tutup di sini. Ini bukan karena medianya sudah mulai dikritik, tapi memang waktunya sudah habis. Terima kasih Mbak Eva, terima kasih juga Pak Ikam dan Riko telah bergabung bersama kami malam ini. Selamat malam.